Nah, ini menarik nih untuk kita ketahui. Kira-kira keterkaitan antara bahasa dan budaya itu seperti apa? Itu menyalahi berarti pendapat yang berdua ya? Iya. Tanpa budaya bahasa ini akan mati, tidak akan ada bahasa. Jadi sebenarnya budaya itu dia itu menjadi pengatur. Iya. Dia itu adalah sistem yang mengatur interaksi manusia dalam masyarakat. Iya, bahasa kan dalam unsur budaya. Iya. Sedangkan Selamat malam. Baik, kembali lagi malam ini bersama saya Taufik. Tentunya bukan hanya topik, tapi juga topik mencari topik. Baik, malam ini kita akan membahas tema yaitu mengenai tentang bahasa dan budaya. Tentunya tidak hanya saya sendiri, tapi kita bersama dua rekan kita. Tentunya mari kita sambut saudara Rara. Baik, di hadapan kita sudah ada saudara Rara, yaitu Kakanda Razan dan Kakanda Rehan. Sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana kabarnya malam hari ini Kakanda? alhamdulillah. Baik, saya akan malam ini kita akan membahas mengenai bahasa dan budaya, tapi sebelumnya alangkah lebih baiknya bahasa kita agak bagus. Siap. Harus Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan yang mengacu pada bahasan kita pada malam hari ini, yaitu tentang bahasa dan budaya itu sendiri. Baik, kepada Kakanda Azan, saya ingin bertanya mengenai perspektif Anda mengenai bahasa itu seperti apa? Ya, kedudukan saya di sini sebagai apa ya? Pakar. Ya, pakar bahasa. Oke. Terima kasih Bung Taufik atas kesempatan dipersiapkan kepada saya. Ini saya ingin menuturkan sedikit terkait apa itu bahasa dan bagaimana itu bahasa. Ya. Jadi pasti kita sudah semua tahu apa itu fungsi daripada bahasa. Apa fungsi utama daripada bahasa? Yakni sebagai alat untuk komunikasi antar sesama. Kita bersosialisasi dengan sesama maupun antar budaya. Nah, kemudian bagaimana itu bahasa? Ialah tadi alat untuk kita menyampaikan sesuatu dari apa yang terlintas dari hati kita, pikiran kita, emosi, perasaan kita. Nah, itu semua kita sampaikan dengan bahasa. Nah, dan juga Bung Taufik perlu kita ketahui untuk teman-teman sekalian juga. Jadi bahasa itu bukan hanya dalam bentuk lisan saja, tapi juga dalam bentuk tulisan, bahkan juga ada dalam bentuk bahasa tubuh. Sebagaimana dijelaskan oleh teori Komjaraningrat, bahasa adalah sistem perlambangan manusia dengan lisan maupun tertulis untuk berkomunikasi dengan satu dengan yang lain. Jadi maksud daripada teori ini, bahasa ini kita bisa menyampaikan bahasa dengan berbagai ekspresi, tergantung bagaimana pengguna bahasa tersebut. Jadi mungkin itu sedikit dari bahasa, definisi bahasa yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Sedikit saya menarik kesimpulan dari pandangan Kakanda Azan mengenai apa itu bahasa. Bahasa kurang lebih alat ungkapannya, ya, kurang lebih alat ungkapan untuk menyampaikan dan menyalurkan isi pikiran, isi hati, mungkin bisa jadi perasaan. Ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yang kedua, yaitu pertanyaan mengenai apa itu budaya. Seperti apa itu budaya? Yang ingin saya tanyakan kepada kakanda kita yang satu ini, juga tidak kalah dan tidak mau kalah, ya, ekspresif daripada saudara Kakanda Razan ini. Ya, kepada Kakanda Rehan, apa sih sebenarnya itu budaya? Ya, sebelumnya terima kasih Bung Taufik telah memberikan kesempatan kepada saya. Tidak terlalu harus formal ya. Ya. Jadi bahasa sendiri ini
diambil dari bahasa Sanskerta yang budaya diambil dari kata bahasa Sanskerta yang artinya budi. Ya, budi ini perilaku atau tingkah laku yang baik dari sisi manusia. Sedangkan banyak menurut para ahli ini mendefinisikan berpuluh-puluh definisi bahkan untuk merumuskan ini budaya. Nah, budaya sendiri ini adalah suatu sistem yang mana sistem di dalamnya itu berupa komunikasi dan interaksi. Nah, yang mana dari kedua sistem ini yang memungkinkan masyarakat ini bisa ada, masyarakat ini bisa dilestarikan bahkan terpelihara. Itu bentuknya. Bahkan kebudayaan ini sendiri memiliki cabang yang banyak. Jadi tidak hanya kita mengatakan bahwasanya budaya itu hanya sekedar komunikasi saja, tidak. Tetapi di dalam budaya ini tentunya ada hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat. Karena budaya sendiri ini seperti apa ya? Tingkah laku, perilaku, bahkan cara hidup yang berkembang dimiliki banyak orang dan berlanjut dari masa ke masa. Itu budaya. Kemudian yang kedua tadi itu adalah hasil pendidikan. Jadi hasil didikan dari orang-orang tua kita kemudian turun kepada anaknya, cucu, bahkan ke cicit-cicitnya. Kemudian yang terakhir arti yang paling dasar yang biasa kita dengar dari budaya itu adalah kebiasaan atau perilaku. Jadi mungkin itu sedikit untuk menjelaskan bagaimana budaya itu. Budaya, saya sedikit mengambil kesimpulan bahwa budaya itu adalah sesuatu yang bisa kita katakan turun temurun. Iya, betul. Dan tentunya dia bersifat publik, dimiliki oleh semua kalangan. Itu budaya. Baik, itu tadi seputar definisi mengenai bahasa dan budaya. Selanjutnya kepada pakar bahasa, kenapa sih sebenarnya tuh Kanda Razan lebih mengambil rujukan kepada pakar Sapir Whorf yang membahas tentang pengaruh bahasa terhadap budaya. Nah, bisa mungkin sedikit diberi penjelasan mengenai itu. Oke, baiklah, terima kasih pada Bung Taufik. Sesuai pada statement saya pada malam hari ini, yakni saya memegang pendapat bahwasanya bahasa itu mempengaruhi terhadap budaya. Jadi saya menjelaskan ini tidak asal menjelaskan, tapi beberapa ahli linguistik sepakat bahwasanya bahasa ini mempengaruhi budaya. Ya, jadi dua pakar linguistik bernama Edward Sapir dan Benjamin Ward ini mengatakan bahwasanya bahasa ini mempengaruhi budaya. Yani teori ini mereka dikenal sebagai teori Sapir-Whorf. Ya. Teori ini menyebutkan bahwasanya bahasa ini mempengaruhi jalan pikiran atau ide seorang penutur bahasa. Dengan kata lain, mereka yakin sepakat bahwasanya bahasa ini mempengaruhi budaya. Ya. Jadi mereka menyatakan demikian karena menurut mereka apa yang diungkapkan sang penutur bahasa secara berulang ini dapat sangat berpengaruh terhadap budaya. Ya. Jadi contoh, di negara kita di Indonesia ini terkenal dengan istilah jangkaret. Ya. Jadi itu kan bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia jangkaret. Jadi mungkin kalau di kalangan anak muda mereka sering mengatakan untuk berpergian atau perkumpulan, mungkin nongki-nongki di chat sama temannya, wih kapan join, kapan gabung, kan? Kemudian mereka mengatakan on the way, oke, OTW nih, katanya gitu, katanya. Tapi kan tahu kan Indonesia gimana? Kalau di Indonesia tuh katanya OTW tapi masih rebahan. Katanya sudah OTW tapi masih scroll TikTok. Semoga bukan saya. Ini pengalaman ya. Ini pelaku. Ini di lapangan, pas lapangan begini. Nah, jadi sehingga karena kata atau ungkapan yang sering berulang kali diungkapkan suatu sang penutur di Indonesia, sehingga ini menjadikan statement saya yakni bahasa mempengaruhi budaya. Nah, ini untuk di Indonesia. Nah, contoh yang kedua,
seperti atau kita menggunakan kata nanti. Nah, kita bahas soal utang ya. Jadi soal utang. Yang utang apa yang diutang? Nah, utang, yang diutang. Nah, jadi ini ada teman saya misalnya datang, mau pinjam duit, pinjam dulu uang 100.000, nanti ku bayar sih, nanti ku bayar. Taunya 1 hari, berhari-hari, 1 pekan, 1 bulan, Bahkan sampai 1 tahun. 1 tahun malah boya saya diblokir. Saya hilang kata teman. Gak usah sebut nama. Jadi karena sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi hobi sehingga tidak asing lagi mungkin di budaya di Indonesia. Nah, kata nanti. Nah, sehingga ini menjadi segmen kembali saya bahwasanya bahasa yang berulang kali, bahasa yang berkali-kali disebutkan dilanturkan oleh sang penutur ini sangat mempengaruhi budaya. Jadi bahasa mempengaruhi budaya. Mungkin itu Bung Topik secara rinci. Dengan panas nih, panas. Ya, bahasa kayaknya bahwasanya bahasa mempengaruhi budaya. Ya. Dari Bang Ren Mungkin bisa langsung dibantah. Iya, bisa silakan. Mengenai apa tadi? Ya, Pengaruh betul. bahasa ya terhadap budaya. Yang sebaliknya pengaruh budaya terhadap bahasa itu sebenarnya seperti apa? Ya, mohon maaf ya untuk saudara saya sendiri. Saya kurang setuju. Terima kasih Bung Taufik. Mengapa saya lebih memilih atau memegang statement bahwasanya budaya ini mempengaruhi bahasa. Bahkan bahasanya bagian kecil saja di dalam lingkup budaya. Saya kan senang bahasa Arab nih. Bahasa Arab itu ada yang bilang bidaya, al-bidaya, pemula atau permulaan. Ya justru bahasa ini sebelum ada sebelum dia lahir sudah jauh lebih dulu lahirnya budaya. Iya. Karena di dalam menurut ahli Kroeber dan Kushkom itu mengatakan bahwasanya definisi budaya itu dia historis ya, yang mana kebudayaan itu diwarisi secara kemasyarakatan. Ada juga definisi yang mengatakan bahwasanya budaya ini adalah definisi yang menekankan pada terjadinya kebudayaan yang mana menjadi hasil karya manusia. Berarti paham dong kita ini bahwasanya budaya ini melingkup semua aspek dan segi kehidupan manusia, Termasuk bahasa. termasuk bahasa. Sebagaimana tadi yang saya tutupkan di awal ya, bahwasanya kebudayaan ini melahirkan komunikasi dan interaksi. Jadi ada 4. Kebudayaan ini ada komunikasi, hukum dalam kemasyarakatan, hasil pendidikan, tingkah laku dan perilaku manusia. Jadi kalau mau bilang bahasa sebenarnya budi, apa tuh budi? Akal. Jadi sebelum orang berbahasa tentu dari budayanya dulu, akalnya dulu. Dia lahir dari pemikiran kita, kemudian keluar dari lisan kita. Jadilah komunikasi bahasa. Sebagaimana juga mungkin saya bisa ambil contoh saja ini. Jadi ada dalam bahasa itu, bahasa Inggris ya, bahasa Inggris namanya rice ya, nasi. Mereka itu tidak mengenal apa itu gabah, padi, nasi, ya beras. Itu dalam bahasa mereka cuma rice, karena mereka itu bukan makanan pokok mereka. Sedangkan kita di Indonesia mengenal rice ini berjenis-jenis banyak, dari gabah, beras, padi, dan nasi. Sama dengan Arab. Arab itu tidak kenal gabah, padi, beras dan lainnya. Tetapi dia hanya menyebutkan dengan kata aruz. Itu sudah melingkupi beras, gabah, padi, dan nasi. Sama ada juga contoh, kita hidup di Indonesia ini kan. Di Indonesia itu tidak ada musim salju. Kita tahu bahasa salju, tetapi kalau di masyarakat Rusia di sana, di masyarakat Rusia itu memiliki salju, bahkan jenis-jenis yang bermacam-macam untuk menyatakan salju. Jadi mungkin kita tahunya salju putih. Kalau mereka di negara sana banyak macam-macamnya. Ya mungkin kalau kita di Indonesia ada hujan deras, hujan rintik, hujan busir aja lah kalau bahasa Inggrisnya seperti itu. Jadi memang
saya menganggap bahwasanya budaya ini mempengaruhi bahasa. Jadi memang sebelum jauh lahirnya bahasa, budaya dulu. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa memang masing-masing punya pengaruh terhadap satu dengan yang lain, baik itu bahasa ke budaya atau budaya ke bahasa. Tapi lebih tinggi budaya kan? Iya. Ya. Tapi lebih menariknya lagi mungkin kita bisa kembali memberikan pertanyaan sekaligus kesimpulan daripada pembahasan kita mengenai bahasa dan budaya. Nah, ini menarik untuk kita ketahui. Kira-kira keterkaitan antara bahasa dan budaya itu seperti apa? Itu menyalahi berarti pendapat yang berdua ya? Iya. Nggak usah saling single gitu. Kira-kira seperti apa? Mungkin kalau masalah keterkaitan antara tema kita malam ini bahasa dan budaya. Jadi bahasa yang saya pahami, saya pelajari, di mana bahasa ini mencerminkan budaya. Dan bahasa dipengaruhi serta dibentuk oleh budaya. Ya. Tanpa budaya, bahasa ini akan mati, tidak akan ada bahasa. Kemudian sebaliknya, tanpa bahasa, maka budaya ini tidak akan memiliki bentuk. Jadi bagaimana bahasa kita gunakan untuk memelihara, untuk mengungkapkan budaya serta ikatan budaya itu sendiri. Lewat media bahasa. Ya. Jadi apabila bahasa kita baik, maka baik pula budaya kita miliki. Itu mungkin menurut saya keterkaitan antara bahasa dan budaya. Ya, mungkin saya tambah juga. Jadi menurut ahli Konjarangrat ya, beliau itu mengatakan bahwasanya bahasa itu di bawah lingkup budaya. Jadi aku menang ini. Jadi yang mana di sini disifati bahwasanya hubungan budaya dan bahasa ini bersifat subordinatif. Tetapi tidak banyak yang menyimpulkan atau yang mengambil persepsi seperti ini, bahwasanya sifat antara budaya dan bahasa ini subordinatif. Karena jikalau sifatnya subordinatif, maka mana yang menjadi main system, mana yang menjadi subsistem. Yang mana kalau main system ini kebudayaan, lantas yang menjadi subsistem ini adalah perbahasaan. Nah, ini agak rancu. Jadi mungkin orang bisa memutarbalikannya. Tetapi menurut banyak ahli mengatakan sebenarnya bahasa itu di bawah lingkup kebudayaan. Jadi di dalam pendapat lain juga menurut ahli ini masih Nombo mengatakan bahwasanya bahasa dan budaya ini adalah dua sistem yang saling melekat, amat terikat keduanya. Kenapa demikian? Jadi dia mengambil sifat dari kedua budaya dan bahasa ini, bahwasanya dia itu bersifat koordinatif yang sederajat sama tingkat. Jadi nggak ada bedanya. Jadi kalau kita ambil contohnya seperti sekeping uang logam, jadi memiliki di satu sisi dia memiliki sisi yang kiri dan kanan. Jadi memang keduanya ini melekat satu sama lain. Ya. Sebab dia saling membutuhkan. Ya. Setingkat sederajat. Bahkan menurut Slitzer ini mengatakan bahwa bahasa dan budaya ini ibarat anak kembar siang. Iya. Jadi memang keduanya tidak bisa terpisahkan. Kita tidak bisa memisahkan antara dua komponen ini menjadi sesuatu yang tidak memiliki keterkaitan. Jadi memang pada dasarnya bahasa dan budaya itu agar tersalurkannya bagaimana kita ini sampai pada tahap bermasyarakat, bersosial pada hari ini, itu tentu karena adanya budaya dan bahasa. Jadi memang tidak terbantahkan lagi kalau kedua sisi ini harus memang kita satukan. Jadi kita nggak ini. Iya. Aku tapi lebih menang sisi sini tuh. Ini soalnya jam berapa gitu yang dipanggil? Iya. Itu ya, bahasa ada pengaruh satu sama lain, juga tentunya ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Nah, mungkin itu yang sempat kita bahas kali ini ya, mengenai sedikit lagi tentang, jadi sebenarnya budaya itu dia itu menjadi pengatur. Iya. Jadi dia itu adalah sistem yang mengatur interaksi manusia dalam masyarakat. Iya, bahasa kan dalam unsur budaya. Iya. Sedangkan bahasa ini adalah suatu sistem yang berfungsi menjadi sarana
ya menjadi sarana untuk Iya. keberlangsungannya interaksi manusia itu. Jadi memang nggak bisa ditolak lagi, nggak bisa dipisahkan lagi. Itu mungkin. Ya, itu kiranya itu yang menjadi pembahasan kita pada malam menjelang subuh hari ini. Mau dimaklum ini teman-teman. Iya. Karena kami ini pejuang subuh semuanya. Tugas saya tidak ditawarkan air minum. Ya mungkin dari awal ini jadi tuan rumah nggak banget ya. Sebenarnya kita ditawarkan ya. Ya, baik, itu pembahasan kita pada malam hari ini mengenai apa definisi bahasa dan budaya dan apa pengaruh budaya terhadap bahasa dan sebaliknya pengaruh bahasa terhadap budaya serta keterkaitan daripada satu sama lain bahasa dan budaya. Ya itu Jawabannya dong. Karena kita di sini tidak hanya bersama Taufik, Ya. tentunya Taufik Mencari Taufik. sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.